Apakah pengunduran Mahfud MD dari Menko Polhukam karena kontestasi Pilpres harus diikuti menteri lain? Kita akan membahasnya bersama narasumber dari TPN Ganjar Mahfud, Islah Bahrawi, analis politik Adi Praitno, dan kami juga masih menunggu sambungan dari Ketua Umum Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer. Selamat malam, Mas Adi dan juga Mas Islah. Selamat malam, Mbak. Oke, baik. Kita ke Mas Islah. Mas Islah sudah resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden, begitu Prof. Mahfud. Apakah ini nantinya juga akan diikuti oleh sebagai langkah penentu bahwa nanti menteri-menteri juga akan ikut mundur, begitu? Saya juga tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang itu ya. Saya hanya membaca dari berbagai media dan juga saya betul-betul mengikuti pernyataan dari Mas Hasto tadi dari Sekjen PDIP. Tapi selama ini memang Pak Mahfud tidak pernah menceritakan apa-apa yang bersifat konfidensial dari internal kabinet sendiri. Tapi terus terang begini, Pak Mahfud sendiri sebenarnya mundur ini memang setelah ada desakan dari banyak pihak termasuk dari Mas Ganjar sendiri ya. Tadinya Pak Mahfud tidak mau mundur karena dia merasa berhak untuk ikut mengawasi pemilu sebagai salah satu stakeholder sebagai Menko Polhukam. Yang kedua, dulu dia pernah Pak Mahfud pernah membicarakan itu juga, mengutarakan itu langsung kepada saya bahwa saya tidak akan mundur Mas Islah kecuali Prabowo mundur. Nah ini memang pernah diungkap itu dan bahkan Pak Mahfud juga menceritakan masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan di Menko Polhukam, tugas negara di situ. Tapi memang kemudian konfigurasi politik kan berkata lain. Ada beberapa hal yang mungkin membuat beliau kecewa di kabinet sehingga dia memutuskan, oke lah ini saatnya untuk mundur. Selain kecewa, apa yang benar-benar mendasari bahwa akhirnya Pak Mahfud mundur dari kabinet Jokowi? Satu hal yang kemarin, saya kebetulan kemarin dipanggil ya, hari Selasa kemarin membicarakan tentang ini bagaimana mekanismenya setelah Pak Mahfud ketemu dengan Pak Pratik untuk mengkonfirmasi mekanisme mundurnya seorang menteri dari kabinet. Dan setelah ketemu dengan Pak Pratik, kemudian saya dan beberapa teman termasuk saya yang juga dipanggil, Pak Mahfud mengatakan bahwa ini saya hanya harus membuktikan bahwa saya harus sejalan seiring dengan Mas Ganjar karena Mas Ganjar sendiri sudah meminta saya secara langsung. Saya sudah ketemu dengan Bu Mega dan ketua-ketua partai koalisi pengusung dan mereka semua pada prinsipnya setuju untuk mundur. Sehingga memang langkah-langkah berikutnya yang akan dilakukan Pak Mahfud adalah Pak Mahfud harus tampak muka ketika datang ke kabinet dan harus kelihatan punggung. Sehingga Pak Mahfud mengatakan apakah perlu menghadap presiden untuk mundur? Ya seharusnya tidak perlu. Seorang menteri itu mundur hak pribadi, boleh saja. Tapi saya harus menunjukkan etika kepada presiden karena saya dulu ditunjuk presiden, maka saya harus bertemu presiden lebih dulu untuk mengatakan mundur itu secara resmi. Nah ini dilakukan oleh Pak Mahfud hari ini jam 16.30 di Istana sehingga semuanya terselesaikan. Begitu kronologinya kurang lebih. Oke, baik, dan kita juga akan menyapa terlebih dahulu Ebenezer Immanuel, Ketua Umum Prabowo Mania. Selamat malam, Bang Noel. Selamat malam. Oke, Bang Noel, tadi sebelum kita telah membahas soal salah satu alasan mengenai Mahfud MD yang mundur dari kabinet Jokowi dan salah satu tanggapannya ialah di mana Prabowo Subianto ini juga ditantang untuk mundur dari kabinet, sama seperti Mahfud. Tanggapan Anda, apakah Prabowo akan ikut mundur juga, Bang? Gini, kalau saya ini kan pengagumnya Prof. Mahfud ya. Ini sosok yang punya integritas dan ditanya soal integritas beliau. Tapi sayangnya yang kita sayang kenapa Pak Mahfud mundur setelah proses debat itu gitu loh. Akhirnya orang menganggapnya, ini opini ya, opini bisa salah bisa benar. Orang menganggapnya Prof itu akhirnya dianggap ambekan, baper gitu loh. Karena ketika debat itu kan kesannya Prof tidak bisa menjawab. Padahal kita tahu Prof itu kan profesor yang spesialisasinya di bidang hukum. Kemudian Mas Gibran menanyakan di luar bidangnya Prof. Gitu. Jadi terkesannya kita lihat itu Prof itu jadi kayak ngambek, kemudian kayak gitulah kesannya ambekan lah karena tidak mampu menjawab jawaban Mas Gibran membuka gimmick-gimmick, ya itu kan saya lihat berlanjut di media sosialnya Pak Mahfud gitu. Ada beberapa pernyataan-pernyataan Pak Mahfud yang sebetulnya terkesannya sampai detik ini saya lihat
jadi ngambek Pak Mahfudnya gitu loh. Padahal kalau seandainya Pak Mahfud mundur saja waktu pertama sudah ada keputusan KPU soal presiden dan wakil presiden, itu keren banget gitu loh. Tapi kalau sekarang kesannya Pak Mahfud itu mundur Baik. karena nggak mampu menjawab pertanyaannya Mas Gibran. Baik. Itu Baik. yang saya sayangkan sebagai pengagumnya Baik, beliau. baik. Mas Islah, katanya Prof. Mahfud mundur karena ngambek. Benarkah, Mas? Ya, ya mungkin Mas Noel terlalu banyak baca cuitan-cuitan buzzer ya. Bahkan ada buzzer dari 02 yang mengatakan, oh ini mundurnya setelah gaji bulan Januari diterima. Pak Mahfud itu tidak seremeh itu. Pak Mahfud itu sejak awal. Betul. Mahfud itu sejak awal terus terang persoalan-persoalan debat ini kan bukan sesuatu yang signifikan buat Pak Mahfud. Pak Mahfud itu betul-betul memikirkan beberapa tugas dari negara yang harus diselesaikan. Satu adalah soal BLBI. Yang kedua soal 249 triliun yang terjadi di Kementerian Keuangan. Ada human trafficking. Ada juga TPPU, money laundering. Terus ada juga mafia tanah. Dan bahkan Pak Mahfud itu selalu berdiskusi tentang kasus-kasus yang belum terselesaikan ini, sehingga Pak Mahfud itu selalu mengalami anomali antara tugas dan posisi dia sebagai seorang cawapres. Bahkan Pak Mahfud sendiri ketika ditanya oleh Presiden Jokowi ketika bertemu setelah pendaftaran ke KPU, ditanya oleh Pak Jokowi, Pak Mahfud akan berhenti atau ngambil cuti. Pak Mahfud bilang, saya hanya akan ngambil cuti hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Senin sampai Kamis saya sebagai Menko Polhukam karena tugas negara buat saya jauh lebih penting. Dan itu beberapa kasus-kasus seperti mafia tanah itu pun Pak Mahfud betul-betul mengalami sesuatu yang pelik. Artinya bukan karena persoalan debat. Debat ini tidak ada apa-apanya buat Pak Mahfud. Pak Mahfud itu selalu membedakan begini. Contoh. Kalau Pak Mahfud berkampanye, dia akan berkata di depan publik, pilihlah saya. Tapi antara Senin sampai Kamis, dimanapun beliau itu berpidato, itu bisa dilihat. Kecuali kampanye, itu bisa dilihat. Tolong laksanakan pemilu secara jujur dan adil. Pilih siapapun yang Anda mau sesuai hati nurani. Selalu begitu. Dalam ucapan pun Pak Mahfud tetap harus membedakan sebagai Menko Polhukam dan sebagai seorang cawapres. Apalagi dalam pekerjaan. Nah itu yang membuat Pak Mahfud agak sedikit lambat untuk memutuskan ini. Tapi ketika didorong oleh Mas Ganjar secara langsung, secara pribadi juga, berdiskusi lama, saya tahu persis itu. Akhirnya Pak Mahfud, oke, saya mundur. Nah ini keputusan ini memang agak sedikit terlambat, tapi terus terang percayalah Pak Mahfud tidak seremeh itu. Bukan hanya persoalan debat atau persoalan gaji apalagi. Ini saya menyesalkan pernyataan dari teman-teman 02 yang seolah-olah betul-betul mengkerdilkan Pak Mahfud dengan persoalan-persoalan yang sangat remeh-temeh seperti ini. Saya kira bukan itu Mas Noel, bukan. Saya jamin sepenuhnya. Baik. We know him better. Baik. Mas Adi, ini kalau kita lihat ini sebenarnya alasannya bukan karena kecewa, bukan karena soal debat, tapi lebih kepada menjaga etika begitu ya dalam Pilpres 2024 ini akhirnya memilih untuk mundur begitu. Tapi masih banyak menteri-menteri yang ikut cawe-cawe, ikut kampanye, bahkan presiden pun begitu ikut dan menggunakan fasilitas negara ini yang menjadi sorotan gitu. Apakah menteri-menteri yang cawe-cawe ini yang ikut kampanye ini ini kita ngomongin etika karena tidak melanggar begitu, dinilai tidak melanggar. Apakah mereka bisa diklaim bahwa mereka tidak mematuhi etika dalam hal ini atau tidak beretika dalam pemilu ini? Ya sebenarnya secara prinsip kalau kita preteli satu persatu argumen soal kenapa Prof Mahfud ini mundur banyak sebenarnya. Mungkin juga ada soal ketidaknyamanan. Hasto misalnya mengatakan karena peran-peran Menko Polhukam sudah diambil alih oleh Presiden. Ada juga yang mengatakan mungkin ada perasaan Pak Mahfud ini dianaktirikan di kabinet. Karena sejak menjadi calon wakil Presiden berdampingan dengan Prabowo, Pak Mahfud ini kan nyaris tidak pernah diberikan endorsement politik secara terbuka oleh Pak Jokowi. Karena yang didukung oleh Pak Jokowi itu mostly adalah Pak Prabowo tentu saja karena ada faktor Gibran ya. Jadi perasaan-perasaan ini memang tentu tidak bisa dikesampingkan sebagai variabel penting untuk menjelaskan kenapa Mahfud MD itu mundur ya. Tentu di samping persoalan etik, tentu di samping persoalan moralitas ya. Karena memang kita tahu bahwa publik sejak lama sudah menggaungkan secara aklamatif bahwa siapapun yang maju Pilpres, baik yang maju secara langsung ataupun menteri-menteri yang terlibat di dalamnya, atau pejabat publik yang lain, kalau dia
miring-miring dan sudah definitif menjadi bagian dari paslon tertentu, mestinya mengundurkan diri atau cuti di luar tanggungan negara. Kan itu yang sebenarnya ingin dilihat oleh publik. Boleh menteri mendukung nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Boleh presiden mendukung 1, 2, dan 3. Tapi ingat, ketika Anda menjadi pejabat publik, wajib hukumnya ya cuti, dan di luar itu tanggungan negara. Kan itu yang sebenarnya. Pak Mahfud sepertinya menjawab tantangan-tantangan publik. Daripada cuti, mending sekalian ini mundur sebagai bagian apa namanya untuk menghindari konflik of interest, untuk menghindari abuse of power. Oleh karena itu bagi saya ketika Pak Mahfud mundur ini bagus ya. Siapa tahu menteri-menteri yang lain, entah itu Pak Prabowo atau menteri yang terafiliasi mendukung Pak Prabowo, mendukung Pak Mahfud ataupun Anies, itu juga mundur. Ini sebagai bentuk moral politik sebenarnya yang saya kira tidak gampang. Karena kemewahan menjadi menteri ini kan bukan sesuatu yang gampang didapatkan. Ini soal bagaimana kemewahan ini akan sirna di sisa waktu menuju Oktober tentu saja, di mana jabatan publik ini akan berakhir. Jadi bagi saya Pak Mahfud ini justru memprovokasi menteri-menteri yang lain untuk melakukan hal yang sama. Kalaupun toh tak mundur ya minimal cuti. Setelah pemilu ini usai baru kemudian bisa normal kembali. Tapi satu hal yang ingin saya bilang, mundurnya Pak Mahfud ini belakangan mulai terkuak ya. Ini soal bagaimana ini semacam delegitimasi politik kepada netralitas Jokowi di Pilpres 2024 yang mungkin bagi Pak Mahfud, Pak Jokowi sudah tak bisa lagi diharapkan berdiri di 3 kaki para capres ini. Tapi Pak Jokowi memang memiliki intensi dan kecenderungan politik the one and only kepada Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi dalam konteks inilah ya saya kira Pak Mahfud kemudian mengundurkan diri sebagai Menko yang saya kira tentu dengan pertimbangan yang cukup berdarah-darah dan pertimbangan yang cukup matang. Saya melihat ketika Pak Mahfud menyatakan mundur, wajahnya tidak seceria sebelumnya. Mungkin ada perasaan berat. Karena meninggalkan kemewahan sebagai menteri ini bukan perkara gampang. Di antara sekian banyak orang yang ingin jadi menteri, justru Pak Mahfud mundur itu ya. Gara-gara ya ini soal etik, gara-gara ini soal moralitas. Oleh karena itu Mbak, saya meyakini ini menjadi faedah yang baik sebenarnya kepada pejabat publik, siapapun nanti yang mau bertanding di 2024 dan pemilu-pemilu setelahnya, sekalipun tak ada kewajiban untuk mundur atau cuti, itu menurut saya merupakan langkah politik yang jauh lebih terhormat ketimbang misalnya secara diam-diam, secara apa namanya definitif menjadi bagian dari paslon pemenangan tertentu.